Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alif, lam, ha, mim dan dal yang buat kemudian menjadi sangat dahsyat ketika di depannya ada lafdzul jalalah, ada perasaan lega, senang, di depannya ada kalimat Allah. Kita senang karena ada Allah, kita senang karena rizki dari Allah, kita senang, Masya Allah. Nah, ketika alhamdulillah ini kemudian diserap bukan sebagai sebuah rangkaian kata bahasa Indonesia, ya alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah, itu bahasa Indonesia. Tapi kita itu ketika itu hadir betul-betul Allah menyenangkan kita, memperhatikan kita, memenuhi kebutuhan kita, mencintai kita. Sampai Allah sendiri yang menyampaikan dalam ayat itu, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Aku tidak akan pernah punya rencana untuk menyiksa kalian. Ma yaf'alullahu bi'azabikum, tidak, kata Allah, untuk menyiksa kalian. In syakartum, ketika mereka bersyukur, wa amantum, dan dengan syukur itu dia beriman. Nah, jadi menghadirkan kembali kalimat alhamdulillah itu ke tempatnya. Karena banyak kalimat yang dalam Quran tapi sudah jadi bahasa Indonesia. Insya Allah itu bentuknya 50% bisa, 50% tidak. Padahal insya Allah itu kalimat untuk menggambarkan betapa tidak beraninya mengatakan, iya besok saya ke sana. Kalau bukan karena izin Allah, saya tidak bisa ke sana. Jadi kalimat kesadaran. Insya Allah, dia masih sakit tapi dia katakan insya Allah saya hadir. Maka asbab kalimat insya Allah jadi doa. Boleh jadi sakitnya memang diringankan oleh Allah, bahkan disembuhkan. Itu dahsyatnya. To, itu huruf hijaiyah. Ha juga huruf hijaiyah. Tapi ketika dia sudah terangkai dalam Quran, Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Habis itu kekuatannya Umar. Itu bukan karena huruf hijaiyahnya, tapi karena huruf hijaiyah sudah menjadi rangkaian dalam Quran. Umar bin Khattab gagah, kuat, sadis, obsesi yang terdekat, bunuh Muhammad atau saya gusur dalam keadaan dia hidup. Itu, dan Umar bisa melakukan itu. Tapi ternyata dengan huruf Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya, dalam posisi dia adiknya sudah disiksa, hampir sudah tidak ada suara yang bisa didengarnya, berhimpun kekuatan mukjizat Al-Quran. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, Bapak sekalian yang saya hormati, izinkan ya jam 8 lebih 15 menit. Kalau ada lebihnya infak bapak-bapak. Ini rindu bagaimanapun juga ya, namanya aja Jakarta. Padahal aslinya kan dari Gunung Tembak, Pak. Nggak ada itu Papua, Medan, Surabaya, aslinya pasti Gunung Tembak. Ya, dan bapak-bapak kan yang ikut mengambil bagian untuk membangun Gunung Tembak, salah satunya. Baik, saya kembali. Masya Allah. Kenapa kemudian Allah menyampaikan dalam ayatnya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Aku, kata Allah, bisa memisahkan dirimu
dengan hatimu. Wih, ngeri itu. Ruku, sujud, tubuh kita bergerak, tapi dipisah oleh Allah dengan hati. Hatinya dari mana? Ini kan tidak ilmiah, tapi faktanya kan dirasakan. Sering betul kemudian sholat terpisah dari khusyuk, mata terpisah dari airnya, padahal mengeluarkan air mata itu kenikmatan, ampunan, lapang, obat. Sering betul terpisah, padahal kan dosa tidak kurang, minimal yang tidak disengaja atau tidak ditahu kalau itu dosa, atau dosa kecil yang dianggap enteng. Kok susah ya keluar air mata? Itu kan gambar posisi hati kita dipisah, setidak-tidaknya berjarak agak jauh. Ini kalau untuk Quran bukan tidak percaya dengan hadis, bukan, tapi memang harus kuatkan dulu definisi Quran. Informasi-informasi yang tidak perlu, yang tidak bisa dibantah. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Jadi tidak khusyuk, ya. Sulit istighfar, mata seperti disumbat, hati begitu gersang. Tulul amal wa hubbud dunya, jumudun ain, qaswatul qalbi. Itu sudah dikasih isyarat oleh Allah. Nah, terus bagaimana bisa kembali ini? Sederhana juga, tidak masuk di akal, tapi lakukan aja dengan penuh keyakinan. Allah akan kembalikan itu. Jangan pakai logika akal, jangan pakai logika sunatullah, pakai logika wahyu. Umar pun tidak paham kenapa kemudian dia seperti orang lumpuh. Kakinya tidak dipotong, matanya tidak ditutup, tidak dibutakan. Seperti tidak bergerak. Apalagi ketika adiknya sudah dihantam habis-habisan, dipukul, ditendang. Karena dia dengar ayat tadi itu, surat Toha itu. Yang ulama pun sampai hari ini tidak berani memberi arti. Tapi jangan kemudian tidak mengetahui artinya, lantas dianggap itu bukan Quran. Yasin, apa artinya Yasin? Tidak ada terjemahannya, tidak ada juga tafsirnya, tapi itu Quran. Masya Allah. Makanya Quran itu akan bekerja dengan caranya, dia bekerja dengan caranya. Nah, alhamdulillah Ramadan itu ya memang bukan pada persoalan memperingatinya nuzulul Quran, tapi paham bahwa peristiwa nuzulul Quran kan sudah tidak terjadi itu, cuma diperingati, diingatkan, mau diingatkan bahwa itulah peristiwa paling dahsyat, paling kuat, paling spektakuler yang pernah terjadi di bumi ini, karena Allah sendiri yang menyatakan begitu. La qasamul lau ta'lamun azim, kalau kamu tahu sungguh-sungguh peristiwa turunnya Al-Quran itu adalah merupakan peristiwa yang paling dahsyat, karena peristiwa sumpahnya Allah bersama dengan sumpahnya seluruh bintang. Berapa jumlah bintang? Satu aja yang terdekat kita sudah setengah mati menghadapinya, tapi kita membutuhkannya matahari. Matahari itu kan salah satu bintang paling dekat sehingga kelihatan besar dan panas. Padahal jumlahnya ribu, juta, miliar, tidak cukup bilangannya, bilangan sebutannya. Itu ikut bersumpah apa? Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Nuzul Quran ke bumi, nuzul Quran ke bumi. Masya Allah. Bukan hanya Umar, bukan hanya Umar, yang miskin Ammar bin Yasir, Zaid bin Harisah, Bilal bin Rabah, tidak karena kemiskinannya kemudian dia dihalangi untuk kebaikan ketika dia mendapatkan Quran. Tumbuh kembali, tidak jadi kaya,
tapi segar. Tidak jadi kaya dia. Ammar bin Yasir sampai meninggal dunia tetap saja kemudian miskin. Zaid bin Harithah tetap miskin, tapi senyumnya lebar, keberaniannya kuat. Lahir anak-anaknya para penghafal Quran, menyelesaikan masalah-masalah besar. Quran, Masya Allah. Abdurrahman bin Auf tidak berubah kekayaannya, tidak hilang kekayaannya, tapi sujudnya bisa sampai menangis. Padahal orang paling kaya. Bekas air wudhu, bekas sujud. Karena di air wudhu ada wahyu, kemudian di dalam sujud ada wahyu. Ada bacaan Quran di situ. Masya Allah. Makanya Ramadan ini tidak boleh ada pengendoran, Pak. Tidak boleh ada pengendoran. Tidak boleh ada waktu yang tercecer. Hari-hari ke depan harus mengeratkan ikat pinggang. Kalau perlu itikaf, tinggalkan istri, tinggalkan rumah, tinggalkan semuanya, bahkan mata jadi buta terhadap dosa. Hanya ada di masjid. Kalau memang serius mau mengembalikan energi ruh ini. Saya jalan putar. Tak, tanggal 20 sudah tidak boleh ada kegiatan. Duduk saja di masjid kalau 10 hari terakhir itu sudah luar biasa. Kenapa? Ya mata saja tidak punya kesempatan lihat macam-macam. Istri saja yang perempuan kita tidak lihat, apalagi yang lainnya. Aspal saja kita tidak lihat. Kita hanya ruku, sujud, baca Quran. Kalaupun tidak, yang bisa dipastikan mata tidak bermaksiat. Insya Allah itu keluar air mata, biar tidak diundang. Nikmat sekali. Nikmat sekali. Jadi 10 hari saja atau 3 hari mata tidak bermaksiat. Dahsyat. Makanya Allah siapkan di akhir. Karena kecenderungan manusia, ya alhamdulillah ini Ustaz, saya sudah agak santai sedikit karena udah selesai tamat Quran. Istrinya mengatakan, ya makanya saya cepat-cepat ini selesaikan. Biar ya namanya juga ibu-ibu. Ya tidak dilarang buat kue, tidak dilarang ganti kursi, tapi lihat orang tua kita dulu masak jam 1 malam dengan tiupan. Saya kira Bapak masih menyaksikan itu, bagaimana derajat energi keringatnya orang tua kita ketika kita mau sahur. Tapi kan mereka tetap sholat malam, tetap mereka baca Quran, tetap mereka bertasbih, padahal belum ada mesin cuci, belum ada rice cooker, belum ada kompor gas. Wajar kalau lahir anak-anaknya termasuk bapak-bapak 10 soleh semua, 10 tapi kerjanya halal, 10 tapi melahirkan kemudian karya-karya besar. Tidak ada satu ket melahirkan, belum ada cesar apa segala macam, karena ada berkah. Berkah itu adalah terjemahan dari aplikasi mukjizat Al-Quran yang Allah turunkan. Itu mukjizatnya. Jadi nikmat, makanan sederhana, tapi karena baca Quran, baca Qurannya tenang, dengan makanan yang sama, lezatnya sama, tapi hasilnya berbeda, sehat dan bermanfaat. Sekarang banyak sehat tapi maling, faqihun fajirun wa imamu jair wa mustahidun jahil. Allah sudah sampaikan lewat Rasulnya, hati-hati akhir zaman, orang jauh dari Quran, maka kalau dia pintar pasti picik, jauh dari tempat sujud. Kalau dia memimpin, bohong, dan itu jadi kebiasaannya. Bahkan dia juga menjadi mujtahid, bisa berfatwa tapi tidak memberi manfaat kepada umat. Ini yang ngeri-ngerinya. Tapi akhir zaman juga ditawarkan oleh Allah SWT. 1. Man hafadha 'alal Qur'an, man hafadha 'alas shalah. Siapa yang memelihara salat, siapa yang memelihara Quran, akramahullahu bi khamsin hisalin. Allah akan jaga mereka. 1 penjagaan Allah di dunia sudah cukup, dijauhkan dari dorongan bermaksiat. Yang 4 di akhirat nanti, kalau dia semangat menuju ke masjid, ya murung ala siratikal barak, maka di akhirat nanti dia akan berjalan lari seperti kilat, bukan tidak ada padang mahsyar, tapi diringankan oleh Allah.
pada umumnya yang tidak ada Qur'annya dan terjauh dari sholat berjamaahnya, ya jalan seadanya, takbir juga sekedarnya. Ya, fi samumi wa hamim wa dillim bihi hamum la baridi wala karim. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 tahun, bertahun-tahun berjalan, entah mau kemana, telanjang, awan panas, gelap. Ini Quran yang menyampaikan. Hanya terang dan ringan bagi mereka yang menjaga. Diringankan langkahnya sebagaimana diringankan ketika dia sholat. Berat, ya di situ jihad. Mana ada orang ringan sholat malam? Berat. Tapi karena ada jihad, di situ justru perjuangannya. Tidak ada derajat yang ujungnya surga kecuali harus ada pergerakan. Siapa bilang mudah menghadapi akhir Ramadan? Ya betul, tidak ada setan, wasul silat syayatin wa gulikut abwaaba jahannam. Tapi nafsu kita sudah terlatih untuk menolak dan cari alasan. Sekali lagi, ini hanya bisa didobrak kalau ada jiwa jihad. Kita datang di bulan Ramadan untuk menang, bukan untuk kalah. Kekalahan bukan karena muda, bukan karena tua, karena ada semangat. Minta sama Allah dalam doa. Ya Allah, karuniakan semangat saya ya Allah. Minta, karena itu tidak bisa didatangkan sama ustadz, tidak bisa didatangkan sama istri. Minta ya Allah karuniakan. Ajlu bis salati qabla al fawt, ajlu bit taubati qabla al maut. Minta sama Allah, ya Allah, beri kemampuan saya. Jauh sebelum waktu sholat, saya sudah menuju ke tempatnya. Nanti begitu Allah kasihkan nikmat, Pak. Beban pasti ada, lawan sehingga terasa. Ramadan memang bukan untuk malas-malasan, duduk-duduk seperti orang soleh tapi tidak ada amal. Jangan. Duduknya orang beriman, sebut nama Allah banyak-banyak. Hidup hanya 1 kali, Pak. Tidak boleh gagal. Jangan nekat hidup apa adanya, terlalu berat menghadapi alam kubur. Dan ini terserah kepada kita masing-masing. Jangan hanya karena orang mengatakan kita orang baik dan ahlul ibadah, tapi positioning kita hanya secara simbol. Ya memang pakai kopiah, ya memang jalan pakai baju koko dekat masjid, tapi tidak ada semangat. Terima kasih, semoga lebihnya 4 menit menjadi amal jariah Bapak-bapak kepada kami. Dan insya Allah saya minta izin dengan Ustadz Sufriyadi, teman-teman dari Ibnu Hajar, ada Pak Imam, harus ke Namiroh, bertemu dulu dengan teman-teman di sana. Terima kasih sekali lagi, selamat berjuang Pak. Semoga jangan ada pengendoran, apapun alasannya. Harus tancap gas. Kalau infak hariannya 50.000, naikkan 100. Tidak mungkin Allah tidak ganti. Wong yang kecil aja diganti, apalagi besar. Dan Allah tidak akan kehabisan balasan. Tidak akan kehabisan balasan. Sekedar untuk membalas manusia, jumlah ikan saja sudah cukup kalau Allah mau jual. Kan tidak ada juga yang mengurus ikan di laut. Sepenuhnya milik Allah. Jadi tidak akan habis Allah membalas sebalik papan se-Indonesia. Dan semoga juga doa-doa kita kepada Allah, mudah-mudahan Indonesia ini diselamatkan. Minta sama Allah, ya Allah, jangan biarkan kepemimpinan Indonesia tanpa rahmat-Mu ya Allah. Ini saja di rumah luas, tapi kalau tidak diberkahi apa jadinya ya Allah. Mau marah terus ya, mau duduk mau tidur terus ya. Tolong ya Allah, jangan biarkan rumah kami tanpa rahmat-Mu ya Allah. Seperti itulah Indonesia kalau Allah tidak rahmati, benturan terus orang pintarnya. Tidak ada yang mengantar kepada kita, memberi harapan. Kayak sudah bubar Pak kalau dengar orang pintar di televisi itu. Tapi sekali lagi kita minta sama Allah, karena langit ini masih miliknya Allah dan masih ada orang baca Quran. Tinggal kita tambahkan semangatnya Pak, tambahkan. Kalau kemari 1 hari 1 juz, 2 hari 1, naikkan. Sekali lagi terima kasih, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.